Pria ini kehilangan ingatannya usai mengalami kecelakaan yang cukup parah. Dan dia mencoba untuk memulihkan kembali ingatannya, yang ternyata kisah masa lalunya itu sangat mengerikan. Ya, itu adalah cerita yang ada di dalam film Legenda Kelam Malin Kundang. Bau amat pai dari siku, yo nak yo. Halo semuanya, gue Billy, dan di video kali ini gue pengen nge-review salah satu film terbaru dari Kamenzi Pictures yang berjudul Legenda Kelam Malin Kundang. Film ini rilis secara bersamaan dengan film agak lain Menyala Pantiku yang udah gue review kemarin guys, yaitu pada tanggal 27 November 2025. Tapi sorry banget gue baru nge-review sekarang karena gue tuh agak sedikit kesulitan guys dalam menelaah isi filmnya. Karena film ini tuh ceritanya emang cukup pusing guys. Dari awal kita nggak dijelasin apa yang sudah terjadi kepada karakter utama kita. Jadi kayak seakan-akan kita ini seperti sedang menyusun puzzle yang kosong dengan beberapa petunjuk yang nantinya akan muncul di dalam film ini. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Alif yang mencoba untuk memulihkan kembali ingatannya usai mengalami kecelakaan yang cukup parah. Alif mempunyai istri yang cantik yang bernama Nadine dan anak laki-laki yang cukup pintar yang bernama Emir. Meskipun Alif ini kehilangan ingatannya, Alif masih bisa mengingat wajah dari istri dan anak laki-lakinya itu. Nah, tapi meskipun begitu, Alif ini nggak ingat sama sekali seperti apa hubungan dia bersama istri dan anaknya sebelum dia mengalami kecelakaan. Bahkan Alif sendiri juga nggak tahu seperti apa sifat dirinya sendiri sebelum mengalami kecelakaan tersebut. Apakah dia ini sebelumnya orang yang baik, atau justru dia ini adalah orang yang sangat jahat. Hal tersebut pun membuat hubungan Alif dengan Nadine terasa begitu canggung, apalagi saat si Alif ini mulai mengobrol dengan si Nadine. Wajahnya Nadine ini seperti menunjukkan rasa antara kemarahan dan ketakutan saat mengobrol dengan Alif. Hal itu pun membuat si Alif ini berpikir kalau dulunya dia ini adalah orang yang jahat. Nah, semenjak hal itu, Alif pun berniat untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik dan mempererat hubungan rumah tangga mereka. Nah, tetapi tiba-tiba saja hal yang tidak disangka pun terjadi. Saat Alif memeriksa HP-nya, dia melihat isi chatan dia bersama dengan ibunya yang memberitahukan bahwa ibunya ini akan datang dari luar kota dan menemuinya besok. Sontak Alif pun langsung terkejut, dia tidak bisa mengingat seperti apa rupa wajah ibunya. Dan juga dia ini tuh nggak tahu bagaimana bisa ibunya ini tiba-tiba saja datang ke rumahnya besok tanpa alasan yang jelas. Nadine pun yang mengetahuinya jadi ikut terkejut karena ternyata selama ini Nadine pun belum pernah bertemu dengan ibunya Alif. Jadi kedatangan ibunya Alif besok itu akan menjadi pertemuan kembali antara ibu dan anaknya setelah bertahun-tahun lamanya tidak bertemu. Tapi aku sama sekali nggak ingat muka ibuku gimana. Ini pertama kali aku bakal ketemu sama ibu kamu sejak kita kenal. Kedatangan ibunya Alif ke rumahnya memberikan suasana yang terasa begitu tidak nyaman. Kayak seakan-akan ibunya ini seperti sedang menyembunyikan sesuatu dari Alif dan keluarganya. Keanehan-keanehan pun mulai terjadi kepada Alif yang membuat kita pun menjadi menaruh curiga terhadap ibunya Alif. Beberapa tingkah aneh dari ibunya Alif ini membuat kita berteori sendiri seperti apa hubungan antara Alif dengan ibunya di masa lalu. So, mungkin itu aja cerita yang bisa gue kasih tahu ke kalian untuk film Legenda Kelam Malin Kundang ini. Di bagian awal, film ini tuh sangat berhasil untuk membuat kita kebingungan dengan ketidaktahuan kita terhadap apa yang sudah terjadi kepada karakter utama kita. Kayak seakan-akan kita ini seperti dibuat hilang ingatan juga, seperti yang terjadi pada karakter utama yang ada di dalam film ini. Sumpah, act pertama dari film ini tuh bener-bener berhasil ngebuat gue pusing guys. Dari awal kita udah dikasih banyak banget hal-hal yang cukup membingungkan. Saat nonton film ini tuh rasanya gue pengen cepet-cepet sampai di bagian akhir ceritanya aja sih. Gue bener-bener penasaran, sebenarnya ada apa anjir dengan karakter-karakter yang ada di dalam film ini? Tingkah laku mereka di dalam film ini tuh terlihat cukup aneh guys. Terlihat jelas mereka seperti sedang menyembunyikan sesuatu dan itu benar-benar membuat gue merasa tidak nyaman saat menontonnya.
Di pertengahan filmnya nanti bakal ada sedikit kejutan mengenai ibunya Alif, tapi alih-alih menyelesaikan masalah, hal tersebut justru malah membuat masalahnya menjadi merembet kemana-mana dan membuat gua jadi semakin bingung. Di pertengahan film ceritanya ini menjadi sangat liar. Alif semakin ingin tahu tentang kisah masa lalu dirinya, yang hal tersebut akan mengarah ke karakter-karakter lain seperti Nadine dan juga Iqbal. Nah, perlahan-lahan Alif mulai bisa mengingat tentang masa lalunya dengan beberapa petunjuk yang dia temukan. Rahasia-rahasia gelap pun mulai terungkap, dan ketika sudah sampai di puncak filmnya, kita benar-benar dapat menyaksikan seperti apa kisah masa lalu dari karakter Alif ini. Dan sumpah, kisah masa lalunya si Alif ini itu tuh benar-benar sakit dan kelam banget sih. Film Legenda Kelam Malin Kundang ini memberikan cerita yang cukup kelam yang disusun dengan sangat rumit di dalamnya. Gue yakin kayaknya film ini tuh nggak akan bisa dinikmati oleh semua orang sih. Karena untuk memahami isi ceritanya, kalian tuh harus benar-benar teliti dalam memperhatikan setiap adegannya guys. Karena film ini tuh banyak banget memberikan detail-detail kecil yang sangat penting dalam perkembangan ceritanya. Film ini mengambil pendekatan yang lebih gelap dan juga tragis. Ceritanya ini bukan hanya tentang siapa yang durhaka, tetapi film ini juga menggali latar belakang tentang kemiskinan yang ekstrim, pengampunan dosa, dan juga rasa dendam yang cukup kuat. Sebenarnya gue tuh kurang suka ya sama cerita film yang terlalu bertele-tele seperti ini. Tapi perlu gue akuin ada beberapa aspek di dalam film ini yang patut gue acungi jempol. Seperti sinematografinya yang benar-benar berhasil membuat gue takjub, dan kecantikan Faradina Mufti yang benar-benar membuat gue gagal fokus di sepanjang film. Ya selain cantik, dia juga aktingnya emang cukup bagus sih di dalam film ini. So mungkin buat kalian yang suka dengan film bergenre misteri, yang penuh dengan teka-teki, serta twist yang cukup membagongkan, gue rasa kalian akan suka sama film ini. Film ini memiliki formula yang cukup segar dengan latar belakang yang cukup gelap di dalamnya. Untuk ratingnya sendiri, gue bakal kasih film ini rating 7/10. Oke, mungkin segitu aja review dari gue untuk film Legenda Kelam Malin Kundang ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Kalau begitu, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye-bye. Bye guys.